Oke, Cepret Tim dimanapun kalian semua berada, senang sekali karena Valentino Simanjuntak kembali bersama-sama dengan dua sahabat saya di sini, tentu dalam acara Sportcasting. Asik. Udah pada bisa menebak belum ya sebelum disebutin? Yoi, tepuk tangannya mantap. Dan ini adalah seseorang yang memang yang pertama ini yang menganjurkan gue untuk membuat podcast dan membeli alat ini. Dan ternyata alat ini cukup mahal ya. Mayan. Dan yang kedua adalah sosok yang memang dari dulu gue gregetan banget karena kok dia segitu maunya untuk menjadi sportcaster gitu ya. Baik apakah itu presenter, apakah itu mungkin nanti jadi pandit atau juga jadi komentator. Yang jelas hari ini setelah sebelumnya ada Panji, Mario Delano dan juga Bes, hari ini kita ada Dias Danar. Chris, Bang Valen, halo. Dan juga ada Intan Saumadina. Abang, halo semuanya. Oke, supaya acara nggak ketebak, gue pengen kalian yang sekarang ini udah berpengalaman ya. Selama 1 menit perkenalkan diri kalian dengan cara yang terbaik ke depan kamera. Aduh. Yang semenarik mungkin sehingga orang-orang yang saat ini menyaksikan, para direktur televisi, direktur agensi dan juga teman-teman pemilik digital platform yang gede-gede langsung kayaknya nih oke juga nih mereka nih. Sweet dulu. Sweet. Nggak bisa sweet. Kok sweet kalau urusan sweet ya sweetan dia lah Bang, kan dia sweet banget. Oh, so sweet. Beda. Kayak tempat tidur ya. Kayak kamar hotel juga, kayak jas ya. Sweet apa nih? Jangan, aduh tadi ketahuan. Gue pengen sweet aja langsung. Ketahuan nanti kan generasinya mana yang lama, mana yang sekarang kan. 1, Sweet apa, 2, Kak? Sweet gunting 3. batu kertas. Ih, Gitu aja terus. kita kesel. Lagi. Kita tuh banyak kesamaan deh. Oke. Intan dulu. Intan berarti mau duluan apa Dias duluan? Dia duluan. Oke, sekarang kita akan menantang Dias memperkenalkan dirinya selama 1 menit. Apapun itu terserah, caranya gimana, gayanya gimana, opening, isi, closingnya gimana, terserah dia. Kita tunggu dulu sampai 03.00 biar enak 1 menitnya. Inilah dia Dias Danar, namanya juga Sportcasting ya kan. In 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, action. Halo, nama gue Dias Danar, kelahiran Jakarta 2 Desember 1989. Hobi gue adalah membaca dan juga nonton film. Gue sekarang sibuk menjadi podcaster, ada namanya Podcast Ancur, eksklusif di Spotify. Asik gitu ya. Selain jadi podcaster, gue juga jadi penyiar radio di 98,7 FM di Gen FM. Semangat pagi 6 sampai 10 pagi. Jadi kalau lu pengen dengerin gue, bisa 2 tuh. Di Gen FM ataupun di podcast gua. Tapi kalau mau lihat gue secara langsung ada di Dewan Pandit Indonesia di Jebret Media. Itu dia. Terus apalagi mengenai gue, lo lihat aja sosial media gue di @diasdanar, di Twitter ada, di Instagram juga ada. Tapi kalau pengen lebih deep lagi, coba follow TikTok gua yang belum ada. Nggak ada 15 TikTok. detik Nggak ada lagi. TikTok. Jadi silakan, kita pengen kenal lebih dalam, langsung aja lihat link di bio gua. Kita bisa kenal lebih dalam, ngobrol lebih dalam, tanda tangan kontrak habis itu. Cukup Bang. Jago ya. Terus langsung jiper gue Under masih under 7 detik. Tapi kata Intan jago. Enggak, maksudnya kayak tahu aja gitu apa yang dia mau omongin Bagi gitu. gue biasa Oh, Biasa aja itu ini. Udah ketahuan ngulur waktu tadi. Gue sebagai yang pernah mengajari dia kok agak-agak tadi, kenapa Dias ya? Sebelum- Ya apalagi ini Bang. Sebelum ke Intan ya, ini sebelum ke Intan ya, dikit ya Tan, gue cerita ya. Jadi gue jadi mengingat, gue muka gue merah nih, tangan gue merinding. Gue jadi inget 2011 pertama kali gue ikutan untuk menunjukkan kayak gue punya cita-cita menjadi public speaker, host, MC gitu ya. Gue belajar di salah satu lembaga pembelajaran tentang public speaking. Mentornya adalah Bang Valen. Terus ujian sama dia. Nih gue berasa di ujian lagi. Sama tahu. Sama. Gila, setelah 10 tahun lu gini lagi tuh rasanya gue masih takut gitu kayak. Kita anjir. private ya Bang waktu itu ya. Oh, ini Kita private private. sama Bang Valen sama Bang Rensu. Sama gue sama Rendra. Sama Bang Wah, ini Rendra. gawat sih. Dan Bang Valen tahu kalau mana aku di mana aku nggak bisa ngomong apa, terus nggak bisa kalau Iya. disuruh apa. Iya, Dan sampai benar, sekarang. Tapi kemarin udah lumayan kan Bang? Mendingan Baca langsung prompter aja. ya. Coba Les, ya. Lumayan gimana? Ayo, dengan coba. Sekarang adalah Intan Saumadina akan memulai 5, 4, 3, 2, 1,
Action. Halo guys, aku Intan Samadina, hobi aku traveling, aku umur 28 tahun. Nah, buat kalian yang suka banget nonton soal seputar kesehatan, kalian bisa langsung datang ke YouTube aku. Nonton aja di Intan Samadina. Terus di sana aku juga ngebahas bola bareng Pandit, bareng Coach Justin, dan nanti juga bakal ngebahas-bahas sama Bang Valen. Dan kalau kalian mau ngeliat aku juga, aku ada di Jebret Media TV, dan pastinya kalian bisa nonton aku di Hidup Sehat di TV One. Dan kalau siaran-siaran bola lainnya kalian juga bisa lihat aku. Kalau kalian suka kayak bosen gitu ya nonton bola atau nonton apapun yang misalnya kayaknya begadang tuh males, kalian bisa nonton karena ada aku di sana yang bisa bikin kalian seger tetap di sana. Berapa menit lagi? Kalian jadi 20 second. Dan buat kalian yang mau tahu aku lebih dalam lagi, kalian juga bisa lihat di TikTok aku. Di sana aku sisi lain dari Intan Samadina bisa kalian lihat di sana lah gitu. Di sana aku suka joget-joget yang biasanya kalau joget bareng Bang Valen suka malu-malu, kalau di depan TikTok udah gak malu lagi gitu. Terus apa lagi Bang? Udah ya? Masih deg-degan ya, parah ya? Iya sumpah. Parah. Tekanannya tuh beda. Kalau Iya. diwawancara sama orang sama diwawancara sama guru sendiri beda. Sumpah. Kan dua-duanya udah jadi pelaku juga dong. Iya. Sekarang Intan ngomentarin tadi Dias, nanti Dias ngomentarin tadi Intan. Komentar apa aja gitu kan? Ngomentarin yang Yang barusan tadi. dilihat dari Yang Dias. tadi. Maksimal 1 menit juga, silakan. Yang tadi Kak Dias present kan? Iya. Nah Kak Dias kalau aku lihat ya Kak Dias Iya, present iya. itu kayaknya apa ya? Apalagi gue ya. Kayaknya tuh cuman memperkenalkan diri aja gitu. Belum menunjukkan sisi dari mana yang kayak kira-kira orang tuh apa ya yang bikin lo tuh bisa gue mau nih nonton Dias gitu. Terus juga kayak apa lagi ya? Kayak misalnya kurang ngomong ya, mungkin ngomongnya kalau menurut aku agak kurang ada penekanan-penekanan. kurang penekanan. Jadi itu kan kayak enaknya kayak ada gregetnya, terus agak-agak slow lagi, turun lagi, terus greget lagi gitu. Siap. Jadi kalau bisa next diperbaiki ya. Siap. Kalau gitu. Galak ya. Tapi Sotoy. bukan berhenti di situ ya. Oh masih ya? Karena lu sudah memulai api, maka api selanjutnya gue kasih ke Oh. Dias ya. Bagaimana Dias Apalagi Gue ini. gak bisa ngeliat. Bagaimana Dias melihat Intan tadi Aduh. yang sangat banyak kekurangan saat presentasi tadi. Gue nih gak bisa ngejudge lagi orangnya kayak. Oh, Tapi iya, menurut iya. gue lu udah ya gimana ya. Ya itu lo gitu. Iya itu lo saat diminta lu mendadak ya itu lu gitu. Karakter lo kan kebentuk setelah udah berapa tahun belajar sama Bang Valen, ada berapa banyak industri yang udah lo pegang, acara yang udah lo pegang. Akhirnya kan lo kebentuk sendiri ya, yang sekarang kayak gue tampilin tadi, lo tampilin tadi, ya itulah kita sekarang gitu. Jadi nggak ada kepalsuan. Kalau gue sih ngeliatnya Intan gitu ya gitu selama kenal sama Intan. Gue itu kayak apa ya? Kayak sebenarnya tuh lebih ke tekanan sih, pressure banget di depan Bang Valen. Iya bener kalau gue sih Kayak gitu. mau ngomong A aja tuh takut salah tau gak? Iya bener. Iya gak sih? Bener. Jadi kayak ya Bang gue gak bisa ngejudge orangnya Bang. Yaudah, dia baik hati ya. Oke, kalau begitu berarti kita tepuk tangan aja. Ya. Bang kalau gitu kan tadi kan lihat Bang Valen mau dijual ke stasiun TV supaya Ya. dibeli supaya dipanggil ya. Ya. Jangan Bang. Oh, Jangan. justru mereka melihat originalitas. Oh iya benar, gitu. benar. Ya kan Oke, mereka oke. kalau sampai take sampai akhirnya bagus semua juga bisa. Iya sih. Jadi buat semua yang menyaksikan ini one take yang kita tidak Rencanakan. Asli kaget gue. Asli. Dan kita tidak okekan. Jadi semua harus one take oke. Iya. Apapun hasilnya Iya, ya. iya. Tapi itu kan hanya gambaran awal di depan. Kenapa gue minta mereka langsung seperti itu? Karena saat lu akan dicoba oleh televisi, kita juga nggak akan pernah tahu teman-teman berapa menit waktu yang akan kita terima. Ya. Kemudian juga tema apa yang tiba-tiba mereka minta. Dan ini kan bahkan tidak ada temanya. Ini tentang diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, satu poin yang paling penting adalah bagaimana lu memperkenalkan diri lu sesuai dengan waktu yang diberikan. Bisa jadi orang cuma dapat 15 detik. Ya. Tapi tadi kan 1 menit. Ternyata 1 menit tuh nggak secepat yang kita pikirkan. Iya banget. Bisa jadi karena kita tidak persiapkan jadi itu sangat lama. Tapi kita tinggalkan itu, kita menuju ke ngobrol-ngobrolnya. Iya. Di Bentar ya, tau gak? sportcasting Tadi kali tuh ini akhirnya ya. sadar, kayaknya gue gak tahu banget tentang diri gue kayaknya Iya, gitu gue gak juga sih? kayak Iya gak semenit sih? aja kita Kayak, susah. gue gak tahu, gue harus describe diri Iya. gue semenit doang coba. Bener. Dan yang paling akan membuat Intan langsung tanda tanya dari para produser acara olahraga adalah dia bilang hobinya traveling. Iya.
Oh iya. Dia tidak bilang hobinya sports karena ini adalah sportcasting. Jadi kayak jadi lo on ya. bener kan ya gitu. Lo iya Iya, gitu. ya cuman kan maksudnya aku suka olahraga juga, tapi Ya. kan itu Udah hobi nggak yang paling bisa. menonjol Udah sama nggak Udah nggak bisa televisi ya. dibenerin. Apa para produser dan eksekutif produsernya udah menilai, dia maunya program traveling ternyata. Oh, terus akhirnya produser traveling manggil. Terus salah jalur gitu. Tapi kemudian dia suka traveling, tapi ini sportcasting dan programnya tentang kesehatan dan seks. Iya Oh, iya juga ya. Kok nggak nyambung ya? Iya. Iya bener juga ya. Nah Hobinya makanya traveling. kita Kenapa nih, Bang? kita acara di sini sambil kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu Oke. ada yang kita bisa sama-sama discuss, dan ada yang mungkin bisa Betul. gue kasih opini. Iya benar atau benar kasih benar. masukan kan kayak gitu. Tapi yang jelas Jebret Tim dan juga semua yang menyaksikan ini, gue boleh mengundang mereka karena dua-duanya pernah waktu itu gue sebagai mentornya. Betul, Jadi betul. gue tahu bener bagaimana perjalanan mereka sampai dengan saat ini. Yang sudah mereka sampaikan kan sekarang Intan dengan segala portfolionya tadi, Dias Danar juga dengan segala portfolio tadi. Tapi yang gue selalu ingat dari mereka berdua adalah ini. Dias pernah bilang bahwa Bang gue tuh pengen banget nyobain yang namanya sportcaster. Iya. Makanya dulu pernah kedapetan di Jak TV. Jak TV, Liga bawain Itali. Liga Itali. Dan waktu itu dia cerita dia happy banget karena akhirnya apa yang dulu dia cita-citakan, yang lain gak usah gue ceritain karena dia juga punya pencapaian lain, tapi karena ini sportcasting, yaitu akhirnya dapat program di Liga Itali. Iya. Sementara Intan dari dulu, bahkan gue bilang, Tan, yang namanya sports, apalagi kalau cewek, nanti akan menutup lu ke program-program lain. Karena biasanya akan jadi framingnya tuh Intan olahraga, Intan bola gitu. Jadinya kesian ke program-program lain, tapi Intan dengan kekeh dia kayaknya memang pengen banget di olahraga, termasuk bikin Bidadari Tribun, terus juga berbagai macam acara yang dia buat termasuk dengan YouTube-nya. Dan makanya sekarang gue pengen langsung tanya-tanya ke mereka. Intan, Iya. masih sama nggak passionnya, masih sama nggak penasarannya, masih sama nggak keinginannya untuk berada di dunia sportcaster, di mana di situ ada, sekali lagi gue mengingatkan ke Jebret Tim semua, nggak melulu semua komentator, ada pandit atau analis dan juga ada host. Iya. Masih sepassionate yang gue kenal nggak? Sepertinya jeleknya agak menurun. Oh, nggak apa-apa. Justru Tapi di sini jujur ya, Kenapa? kenapa? Karena kayak apa ya? Kayak dan sekarang itu kayak mulai ada di pingin nangis. musik Dan sedihnya gue yang mana pingin- sih? Nggak ada, belum ada. Emang udah lama banget pingin curhat ya, tapi emang kayak belum ada kesempatan. Bang Valen lagi sibuk. Kan pacaran. Lagi ada Kan sekarang ada pacar. Iya, Cuman kan beda Bang, maksudnya Oh, kalau beda. ini kan dunianya bukan dunia dia. Kalau di sini kan beda, oke. bisa nilai, bisa ngasih opini gitu ya. Sekarang Maksudnya waktunya. kayak Sekarang Sekarang waktunya. waktunya. Oke. Aku siap mendengar. Jadi ingetnya curhat yang lain waktu itu ya. Terus ya jadi kan kayak maksudnya kayak mulai ngerasa apa ya, sebenarnya berusaha itu penting harus. Terus belajar terus itu harus, tapi banyak banget mau nangis sebel, males. Apa? Ya apa-apa, ngomong Enggak, aja. kayak faktor-faktor lain yang nggak segampang itu ternyata buat kita lewatin. Kayak aku mungkin belum secepat itu, maksudnya belum selama itu di dunia sportcaster ya Bang, ya masih termasuk baru. Tapi aku tuh termasuk orang yang ambisius, yang gue nggak bisa ada di titik yang itu aja. Gue harus lebih. Tapi aku tuh yang ngerasa gue udah berusaha, mungkin ada usaha gue yang masih kurang, mungkin itu bisa jadi pertama. Usaha di apapun ya, usaha gue mau belajarnya kayak mau apanya mungkin ada yang kurang. Terus tapi kayaknya seberapapun gue berusaha masih banyak faktor-faktor lainnya yang gue nggak bisa kontrol gitu untuk di dunia ini gitu, ngerti nggak sih? Di dunia sportcasting. Iya, nggak cuma sportcasting, Sportcaster. sebenarnya Semua. nggak cuma sportcaster. Menurut aku semuanya ya, kayak mau di Di dunia industri kerjaan ini. lainnya, di industri ini terutama, itu banyak hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Aku pernah cerita sama Bang Valen, aku sampai pernah kan Bang dibilang, aku cerita sama Bang Valen, pernah inget nggak? Aku bilang, Bang, aku dibilang sama salah satu produser stasiun TV, katanya aku nggak cantik-cantik banget kok. Dia juga kayak, dia nggak usah dia lah, dia nggak cantik-cantik banget. Sebenarnya kalau orang lihat kayaknya Intan bagus, Intan cantik, Intan apa, itu tuh nggak semanis yang lo lihat di TV, nggak sama sekali gitu. Kayak aku sempet ngedown, tapi Bang Valen selalu bilang, coba ntar kita yang buktiin mereka. Dan aku kayak, makanya kayak bersyukur banget Bang Valen tuh ngasih wadah di sini Ya. kan, terutama kayak di DPI aku bisa
bisa belajar sama apa yang lainnya juga. Terus kayak di Dagri, walaupun misalnya aku kayak dari dulu stylenya belajar kan beda ya, style aku dituntut di TV, salah satu stasiun TV mungkin abang udah tahu ya, kayak aku dibentuk karakter. Aku pertama kali sportcaster di sana, aku nggak tahu aku harus kayak gimana, dibentuk karakter seperti itu. Mau nggak mau karakter itu nempel terus dong. Nah terus di sini nih aku kayak dikasih wadah, kesempatan untuk bisa belajar jadi diri aku sendiri, dan ternyata emang keluar dan semua orang udah tahu gitu, kayak ngeliatnya kalau aku ngomong tuh emang aku orangnya aslinya manja kan, terus kayak ngomong ya udah lu kayak gini aja nggak apa-apa, di depan layar tuh nggak masalah, bikin karakter lo sendiri gitu. Nah terus kayak banyak banget gitu lah kayak hal-hal yang aku ngerasa aku bisa kok gitu, aku udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata di situ juga gue nggak bisa juga meraih itu karena memang ada faktor-faktor lain yang nggak bisa gue, istilahnya nggak bisa gue Kontrol ya? kontrol gitu, dan itu di luar itu kan, sampai kayak Apakah masalah tetap masalah lu masalah dibilang orang lu nggak cantik atau ada yang lain? bukan, banyak faktor-faktor lain tuh Apa yang paling membuat seorang Intan kok sampai Nangis. wah kaget sedaun ini Iya. gitu loh. Apa yang membuat, karena masalah itu aja atau ada hal lain yang lebih besar lagi yang menurut lo nggak fair gitu loh, kalau cara penilaian pengukurannya seperti itu gitu loh, sampai lo berpikir bahwa ini kayak terlalu berat gitu. kadang fisik pertama. Dulu fisik aku mungkin belum belum jadi itu, dalam artian dulu aku nggak semati-matian olahraga kayak sekarang. Karena aku berpikir, oh mungkin dunia TV itu harus ngeliat lu kan. Aku berusaha untuk memperbaiki semuanya. Mungkin abang juga, atau yang udah lama banget kan mungkin Bang Valen ya. Terutama wanita ya. Bang Valen kan udah lama banget ngeliat aku kan. Ya. Maksudnya adalah perubahan aku dari dulu sampai sekarang. Dan itu kan cuman maksudnya aku baru tahu, ya aku perbaikin, terus perbaikin. Terus yang kedua menurut aku yang paling gak fair itu orang dalam sih. Faktor orang dalam, atau faktor ada yang, aku pernah cerita sama abang, karena aku itu alumni salah satu pageant, aku gak bisa diterima di salah satu stasiun TV. Karena pageant itu nggak kerja sama sama televisi Yes. itu ya? Karena stasiun televisi itu punya pageant yang Punya lain. pageant yang yang sendiri, lain. iya. Iya, dan itu maksud aku itu hal-hal yang gak fair. Mungkin kalau aku ngeliat ada si A si B yang akhirnya di blacklist dari sana gara-gara mereka pernah punya masalah, itu fair nggak masalah. Sedangkan mereka kenal aku aja belum gitu loh. Aku kayak ngerasa karena aku tuh orang yang ambisius. Sumpah kemarin Euro pingin sebenarnya. Itu yang gue tanya kan, Intan emang nggak kepengen gitu kan, kok nggak ikutan gitu loh. Lu kesel banget dong. Sebenarnya kesel banget enggak. Cuman kalau misalnya mereka at least ngasih kesempatan aja buat aku, nggak apa-apa. Tapi ini kesempatan aja aku nggak dikasih bang. Kayak gitu. Sebenarnya itu kayak, ya walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau kita nggak siaran Euro, misalnya kita nggak siaran World Cup atau apapun itu nggak masalah. Cuma maksud aku kayak apa ya, hal-hal kayak gitu tuh yang kadang kita nggak dapet kesempatan, dan itu yang kita nggak bisa kontrol. Menurut aku itu nggak fair lah. Jangankan nyoba castingnya, Iya. kesempatannya aja Nggak dikasih. Nggak dikasih. belum dikasih gitu kan. Ya sekarang biar agak reda dulu. Iya, Intan iya, ya. iya. Karena penonton pasti ikut sedih nih. Iya, aduh. Kalau Intan sampai Maksudnya kayak norak banget gue karena nangis sampai gitu dong. udah langsung nangis gini kan, penonton pikir wah kok Valen bisa kayak Dedi juga nih. Iya, nih kualitasnya Bang Valen emang nih, sekali iya, nanya iya, langsung iya. dek kena Tapi nih. kan nggak mungkin dia gue suruh nangis kan. Karena kalau dia lagi happy terus kan. Iya, kenapa Tapi sih kak dia happy terus ya? semua punya kerentanan kan. Iya, iya, iya. Semua punya keresahan Betul, gitu. betul. Lu mengalami juga nggak jalan lu menuju sportcaster, apakah seperti Best yang Ya. semuanya lagi baik ke dia, dia tidak punya mimpi itu, kemudian tahun ini somehow dia transisi pekerjaan dari translator menuju ke timnya Raffi Ahmad, masuk ke DPI, masuk. Ya, Gue udah bilang banyak orang puluhan tahun mau ke situ nggak bisa-bisa. betul. Nah, kalau dia saya kira masuk ke kemudian di dunia sportcaster lah. Lu mengalami itu juga nggak? Pernah nggak lu ditolak? Gini, gue adanya kan perjalanannya pada saat itu waktu selesai dari lulus dari tempat kita itu Bang, gue langsung masuk di Talking itu, boleh sebutin baru Boleh, Talking itu. dari Talking gue tuh kerja di Gen FM pada saat itu. Memang pada saat itu memang hobi gue adalah olahraga dan lain-lain, jadi interest gue adalah ke situ. Terus gue dapat kesempatan banyak di Gen FM, akhirnya nge-build itu sendiri. Tapi gue tetap memupuk, gue tetap harus ada main di ranah sport. Ya, terus perjalanan karir gue menjadi host, presenter dan lain-lain, kan kebentuk karakter. Ya kan, kebentuk karakter yang adalah jadinya gue nggak terlalu ambi untuk ada di sisi host sportcaster persis gitu. Jadi gue lakukan apapun sampai sempet di 2017
17 sampai 2019 gitu gue full banget 2 tahun tuh malah film. Film ya. Lu, Iya kan? Lu bahkan dari kota ke kota ya? Kota ke kota, tur berapa negara bahkan gue film Indonesia membawa gue sampai nge-MC di Belanda gitu. Itu kan jadi kayak, karena yang gue pengen adalah orang melihat gue bukan karena lo sukanya apa, tapi lo gimana lo bisa membawakan ini dengan baik atau enggak. Pada saat itu lo juga berpesan gitu tuh, mau dimanapun lo posisi apa segala macam, once lo membawakan dengan diri lo, kejujuran lo itu, orang akan tetap ambil lo bukan karena lo punya ABC di belakangnya, tapi karena gue pengennya lo udah titik gitu. Nah akhirnya pun di sport pun membawa gue kayak gitu bang. Emang waktu itu dan memang rekanan sama radio gua dan dilihat dari radio ini siapa yang suka sport nih, oh Dias ada berapa, coba dites dan langsung dapat kayak gitu. Nah terus membawa gue ke di salah satu channel bahwa ini sport tapi tetap dengan gaya gue, kayak misalkan bahwa ini lebih fun, bukan yang serius kita berbicara tentang match pertandingan apa segala macam, tapi terus berdampingan balutannya sport. Nah itu akhirnya sampai kita ada kesempatan, gue tetap keep in touch sama Bang Valen. DPI ini memberikan ruang tidak prototipe seorang host. Host tuh harus gini, enggak ternyata. Itu kan, jadi kan Bisa yang jadi tadi, diri iya itu sendiri yang kan? dibilang. That's why waktu itu beberapa kali aku WhatsApp bang, ada enggak nih, ada kayak apa casting atau gimana gitu untuk di sini. Karena gue takutnya gitu juga bang, kalau gue ke TV atau kemana untuk jadi sportcaster, udah prototype buat mereka kalau sportcaster tuh harus kayak gini. Bentuknya Yang bagus si A lo harus ikutin kayak si A. Ya gue nggak mau main di situ. Itu gue tahu itu ranahnya dia aja udah. Kalau gue bertanding lawan dia gue nggak akan menang udah. Jadi gue tetap jadi diri gue. Kayak gitu ya kan. Mendingan gue jadi diri gue tetap orang kalau mencari gue yang carinya Dias Danarnya. Sampai di DPI ini makanya kenapa waktu itu pas Bang Valendio main dulu, ayo gue mau main. Lu mau nggak coba? Ayo gitu. Karena gue boleh menjadi diri gue. Kan bisa aja, lo harus kayak gue dong, kan lo bisa aja gitu, tapi kan lo nggak melakukan itu. Nah lancar menurut gue tetap untuk di porsi balutan sport tetap lancar bang gitu. Jadi tapi yang sesuai dengan yang gue kuasai. Jadi gue nggak ngoyo casting untuk Euro apa segala. Sebenarnya ditawarin di channel ya, di Itu malah 51 match kalau yes, di situ. ditawarin karena gue sebelumnya program sportnya di itu ditawarin tapi dengan yang casual bukan yang pertandingan apa segala macam. Terus gue bilang ini serius nih ngobrol ya apa segala macam. Nggak gue banget, jangan deh lo kayak gini kayak lo mau Gimana, nggak? Bung? Iya gimana bung apa kayak misalkan lo mau nggak nge-MC resepsi pernikahan? Duh jangan Nggak gue bisa. deh. Iya kayak gitulah gue lebih casual. Makanya gue jarang casting sebenarnya bang. Tapi gini, kalau emang ini masih sesuatu yang lo penasaran, lo pasti akan cari. Betul. Tapi kan kemudian lo mengalami masa transisi tuh yang membuat lo bukan di sports lagi ngoyoknya. Apa momen yang akhirnya meyakinkan lo sports kalau emang ada kesempatan boleh, tapi bukan itu lagi yang gue kejar. Iya. Tapi lo punya bidang lain yang mungkin lo punya ambisi dibandingkan di sports. Iya. Apa yang membuat momen apa yang membuat lo transisi itu? Apakah lo tahu budgetnya kurang oke? Apa karena tadi ternyata terlalu serius banget kalau sports? Apa yang membuat lo akhirnya ngerti bahwa sports tuh gak seindah itu? Gue harus kasih tahu ke Bener. semua. Iya. Karena gue tahu diri gue. Gue tahu diri gue tidak bisa menjadi seprototype itu. Kayak Intan bilang nih kalau cewek harus fisiknya bagaimana. TV udah punya paten Standarnya itu. sendiri-sendiri. Nah gue tidak bisa mau mengikuti itu. Karena daripada gue ngejalanin gue gak nyaman, gue mendingan gak usah. Gitu makanya di gue waktu itu cuma setengah musim bang. Di Liga Italia. Iya karena ada satu tuntutan yang kayak gini nih harusnya lebih gini lebih duduk bukan gua kalau gua nggak sambil Permintaan produser. Iya kalau gua nggak sambil bercandain komentatornya itu bukan gua. Dah gua tuh berkali-kali bilang ke diri gua harusnya menjalani apa yang gua senang deh. Ya daripada gua ambil tapi gua nggak happy ngejalanin nih, ini bukan masalah budget apalagi gitu ya. Dulu kan kita ya bang MC gua dari mulai 75.000 150.000 juga gua ambil gitu kan. Betul. Apalagi Asal lo happy, asal lo gua dapet happy. kesempatan. Nah itu sih yang men-trigger gua. Jadi kayak gua lihat nih, oke deh kalau yang bukan ranah gue mungkin ada rezeki orang lain untuk di situ. Jadi gue nggak ngoyo. Itu tuh transisi gue kayak ya deh gue ngambil apa yang gue suka aja deh gitu sekarang. Nah berarti Intan sekarang udah ngelihat dalam tanda kutip kejamnya Dunia ini. Iya. Maksudnya dunia bidang yang lo bidang tadi ini. pengen masuk ini dengan fisik, dengan ada ya bisa dibilang eksklusivitas antara station dengan station sehingga Intan nggak dapat kesempatan untuk di A karena Intan produknya si B sehingga lo nggak dapat kesempatan di situ gitu loh. Apakah itu yang membuat lo menyerah Sebenarnya mungkin sehingga lo mungkin ada seperti Dias yang akhirnya kemarin sempat ke film. Iya. Ini yang membuat Intan akhirnya tadi
Ke kesehatan kah? Ke traveling kah? Atau masih ada ambisi itu? Ambisi masih Bang, ambisi masih. Dari dulu masih punya ambisi cita-cita paling nggak bisa satu nominasi bareng abang lah. Sumpah itu cita-cita, nggak Untuk usah masuk menang. nominasi itu, kejam lagi Intan. Itu ya. Karena gini, kita logika aja. Gua viral 2013. Dan nggak ada yang seviral itu sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Tapi bagaimana gue bisa masuk nominasi di tahun 2018? Padahal di final Sejauh 2013 itu ya. 5 tahun kemudian. Kalau gue cuma sekedar kayak Jojo dan siapa tuh yang iklan So Good terus hilang. Iya. Kemudian juga Pak Polisi yang joget-joget Hilang terus lagi. hilang juga. Iya. Udah pasti gue akhirnya boro-boro masuk nominasi. Pasti ikut diketawain. Tapi karena gue persisten, karena gue konsisten dan gue punya resilience dan endurance, gue punya daya tahan menahan celaan, menahan apa itu cercaan gitu. 5 tahun ternyata gue tetap Ada di top. ada di situ. Sampai akhirnya mereka capek sendiri. Nah Intan sekarang mau bikin mereka capek sendiri seperti yang gue lakukan. Apa akhirnya Intan pengen punya nama dulu di tempat lain, baru nanti udah punya nama, lu bisa bargaining lagi ke posisi sportcaster. Lebih pingin kayak abang sih. karena apa ya? Karena emang dari awal aku kan jadi di bola ya. Terus masih seneng masih seneng bawain bola, masih penasaran untuk bisa jadi sportscaster yang bagus lah gitu. Jadi susahnya jadi sportscaster cewek ini antara kalau nggak looks lo bagus banget, badan lo bagus, antara itu atau lu pinter banget. Sedangkan gue ada di tengah-tengahnya doang. Tapi Nesa juga sudah mulai laku loh Tan. Nah itu dia. Masih daripada Intan. Daripada Nesa. Diperhatiin aja. Iya bener. Iya. Nah makanya itu Kan gue antara tetap juga punya pandangan sebagai produser. Iya, harus. Iya dong. Benar. Nah itu dia antara kayak apa ya? Mungkin kayak antara itu. Nah tapi aku juga menemukan satu lagi yang abang selalu bilang, karakter lo Tan. Ya. Itu yang mungkin yang harus orang cari. Nah itu aku sampai sekarang kayak masih yang oke, aku bisa walaupun nggak ngoyo lagi kayak dulu. Kalau dulu kan ngoyo banget ya, ada event ini maunya ikut, event ini maunya ikut, ya udah nggak ada. Ya gimana sih kayak bisa bentuk karakternya, ya udah salah satunya kan di Jebret Media. Terus juga aku bikin YouTube. Di situ aku bisa nunjukin karakter asli aku dan masih ngebentuk sampai sekarang, tapi mudah-mudahan di situ orang juga bisa ngelihat ya nanti gitu. Terus nanti seterusnya bisa kayak gitu, terus bisa ngelihat juga. Tapi aku juga masih yang kayak maunya ya nggak, walaupun nggak pintar-pintar banget, tapi ya paling nggak nol banget lah gitu loh. Kamu kok sebenarnya juga malu lu Bang sebenarnya dibilang podcaster, sportcaster. Kayaknya gue nggak layak memegang. Lu udah pegang DPI. Layak. Kayaknya gue host aja lah gitu Bang. Ini program di dunia digital platform sports ini paling mengerikan buat yang lain. Iya. Tapi gue kayak nggak bisa sportcaster gitu kayak berat gitu Bang. Semua yang udah ada di DPI diperhatikan semua. Wah iya bener. Karena akhirnya banyak dapat job-job lain. Benar. Dari pemandangan mereka melihat ke sini. Buktinya gue langsung dapat. Gue juga kaget tuh. Lu dapat kan? Karena kan di sini kan pertemanan. Cari duitnya di luar. Gua nggak eksklusif. Gue juga kaget, gue tanya berapa kali. Lo eksklusif ya di DPI? Enggak. Ya kan? Jadi harus gitu loh. Dan Intan sekarang kan yang settle di Champions TV kan? Iya. Ada kan gitu loh. Jadi udah ada platformnya juga. Nah sekarang pertanyaan gua, jujur sama gua berdua. Lo udah gak terlalu berambisi, tapi sekarang ada di DPI, lo masih punya keinginan itu. Hey, buat jadi sportcaster itu harus punya asupan. Betul. Apa asupan kalian selama ini bahwa kalian memang bisa jadi sportcaster? Apa asupan kalian? Baca tiap hari, follow semua akun bola, main bola, judi bola, apa yang membuat kalian punya asupan itu? Jadi kalian jangan bilang mau jadi ini, jadi itu kalau kalian nggak memasukkan asupan-asupan vitamin sepak bola. Setuju. Itu abang yang bilang kan, kayak kalau lo mau jadi sportscaster, lo mau jadi istilahnya sportscaster, khususnya misalnya di bola lah, harus baca berita bola setiap hari, kan abang bilang gitu kan. Iya. Nah salah satunya tuh kayak sekarang tuh yang aku bersyukur DPI hampir setiap hari ini sekarang. Ya jadi biar aja Nesa di Bali terus. Sambil belajar dengerin pandit-pandit ngobrol kayak kemarin akhirnya hanya kan. Itu. Ya enggak hanya lah. itu Intan. Setelah selama ini aku bilang ke kamu hanya itu asupanmu.
Tidak lah bang, sama belajar tuh tahu nggak liatin abang ngoceh, terus ngeliatin YouTube-nya misalnya kayak Coach Justin ada YouTube baru, aku juga suka lihat gitu-gitu kan. Soalnya kalau aku sendiri yang berpendapat kan aku nggak bisa bang. Show me who you, siapa yang lu follow itu akan menunjukkan lu siapa lu dan brandingnya apa. Lebih banyak lu follow siapa di Instagram? Akun apa? Segmennya? Segmen ya kadang aku nggak tahu ya kalau paling banyak mana ya. Cuman kayaknya aku banyak lihat tuh kalau misalnya di home aku ada tentang berita bola sama tentang cewek-cewek gitu sih bang, misalnya kayak baju-baju, baju-baju. Itu tetap ya harus ya. Itu nggak bisa hilang. Itu sebenarnya itu belanja online. Iya belanja online. Dia gitu. yang udah nggak berambisi. Gue tetep bang, kalau ditanya nggak mungkin bukan nggak asupan lu apa? Bukan nggak berambisi, tapi gue tidak seambisius itu. Betul, maksudnya lo gitu. Lebih legowo lo ya. tahu bahwa lu pengennya lu entertainer. Yes. Bukan yang olahraga. Spesifik, iya betul. Tapi kalau dikasih kepercayaan kayak gini, apalagi di bidang olahraga, gue sangat suka karena memang gue masih melakukan olahraga. Tenis gue rutin. Oh iya benar. Iya kan, terus juga bola beberapa kali suka main kalau nggak malas bangun paginya. Bener. Karena gue suka Liverpool juga, jadinya otomatis secara liga gue ikutin. Nah yang gue lagi sekarang asupannya malah gue pengen taunya adalah lebih ke dalam negeri bang. Ini yang lagi gue banget lihat, gue sempet nanya dan sempet ngobrol juga. Gue sempet lontarin pertanyaan ke abang ya, apa gue pengen nanya tapi belum. Ini tuh kenapa pada kesana arahnya, bisnis apa segala macam. Nah, karena gue tertarik punya klub. Iya, ini secara bisnis gimana sih? Apa kalau gue olahraga sekarang lebih ke situ. Nah, asupan-asupan itu sih yang masih gue ini sampai sekarang sih semua berita tentang sport gue pasti tertarik. Ya. Bahkan apapun cabang olahraganya. Oke, tadi gue pertanyaan pertama ke abang, bang, salah satu channel itu nayanginnya olahraganya apa aja untuk Olimpiade? Semua iya. Karena gue emang interest sama olahraga secara keseluruhan gitu. Karena kalau di dunia sportcaster kita nggak ngomong yang podcast yang memang lu bisa sendiri ya, tapi bicara TV personality. Ada 3 kata kuncinya. Adalah kalau untuk presenter itu adalah how you deliver, gitu loh. Jadi how to. Baru yang kedua itu adalah what inside, apa yang lo punya tentang ilmunya. Baru yang ketiga adalah siapa yang lo kenal. Siapa? Orang dalam. Siapapun itu, lo harus punya pergaulan yang akan ngasih tahu lo ada casting, ada ini. yang memang akhirnya lo bisa kontak, ada nggak peluang untuk kerja di sana, segala macam. Jadi bukan hanya how, kemudian juga what, tapi juga who you know. Dan itu sangat penting, gitu. Dan itulah yang sekarang teman-teman mungkin lebih banyak nggak tahu, karena teman-teman podcast pada bilangnya tuh selalu melulu ya dia lebih ganteng. Padahal bukan itu ya. Dia lebih gue lebih gemuk. Nah gue sekarang kurang gemuk apa? Terus juga baru yang ini benar dia bilang ini, misalnya iyalah yang diambil manajemennya itu. Nah berarti kan kalau manajemen itu kan masuknya ke who you know. Iya. Relasi lo dan lain-lain ya. Dan wajar, lu juga sebagai orang manajemennya akan merasa marah dong kalau yang masuk misalnya tadi pageant nih, dan yang masuk pageantnya dari luar, dia ngapain gue dieksklusifin di sini? Kalau misalnya dia malah yang masuk ke sini, unless lu memang bener-bener kelihatan, memang bener-bener wah kalau dia sih walaupun dia pageant di sana, ya udahlah, emang kalau bola cewek dia deh. Nah untuk itu lu harus work out gitu loh, lu harus stand out, lu harus buktikan dengan YouTube lu, dengan apa, bahwa akhirnya masalah si manajemen itu akan tersingkirkan dengan emang kalau Intan udah bola banget. Nah itu yang gue bilang, jadi bukan tapi kalau misalnya Pandit, dia akan lebih dipentingkan kan apa yang dia tahu. Baru bagaimana cara dia menyampaikan. Baru kemudian siapa yang dia kenal. Siapa yang dia kenal tuh perlu, tapi selalu yang ketiga. Betul. Kalau dia yang udah pertama itu KKN. Nah udah nepotisme jatuhnya. Gue gak menafikan bahwa lu harus kenal orang. Karena opportunity kadang datang dari orang itu bukan langsung ngasih kerjaan, tapi info. Penting juga tuh ya bang. Ada casting di situ. Iya. Gitu loh. Nah 3 itu. Nah makanya pertanyaan selanjutnya adalah kalau emang lo pengen di sini, lo melihat ketiga kategori itu, sebenarnya tetap host atau lo juga punya kecenderungan gue juga mau coba play by play karena suara lo kan suara radio banget. Iya. Terus atau juga lo mau coba jadi pandit, Intan juga seperti itu. Misalnya dari kemarin gue host, ternyata susah banget, apa jangan-jangan gue malah mendingan jadi pandit ya, misalnya gitu kan. Kalau gue lebih ke tetap host bang, host tapi gue cross sport. Jadi kan kayak gue sekarang interest sama tenis dan lain-lain, gue mengikuti, karena emang di Indonesia ini belum ada wadahnya.
Terakhir Fox Sports, tapi Fox Sports untuk Indonesia juga jarang ditayangin untuk tenisnya gitu kan, dan itu terus berlangganan dan lain-lain. Belum ada nih wadahnya. Makanya gue suka sendiri aja tuh ngomong, gue mau tuh kalau jadi host tapi beda dari, kan gue baru ngerasa ada di circle sportcaster di dunia itu ada pas di DPI bang. Karena mulai tuh yang, Tapi yang lo hadapin di DPI itu kakap-kakap lo. iya makanya itu Kalau makanya. si podcast yang lain itu mungkin yang kakap sekali-sekali doang. Iya. Kalau dia diundang. Iya iya. Terus Ini kok tiap kemudian hari juga loh. banyak yang memang jadi populer tapi di podcast. loh. Betul. Tapi yang di DPI Iya. itu figur-figur televisi Yes, yang dulunya kecil gue nonton. menguasai dunia perkomentatoran dan juga per sportcasteran Iya. tahun 90-an sampai 2020-an ini. Yes, that's why makanya gue baru berasa ada di circle ini tuh Anak pada. selatan banget sih, that's why. That's why. However, that's why. Iya gue kenapa Padahal kayak. Tangsel bukan Jaksel. Iya, tangsel kita tipis-tipis. Yang penting kan selatan ya. Gue ngerasa ada di circle ini tuh pada saat masuk DPI ini gitu. Jadi gue kayak, oh gue bisa dapet tempat ya. Itu karena balik lagi ke kepercayaan sih. Nggak seambisius yang tadi, tapi gue tetap pengen ada di ranah host. Kalau bisa dapet host untuk Dan bukan sport. cuma bola. Dan bukan cuma bola. Even ke yang nggak terlalu populer, tapi Indonesia punya prestasinya. Let's say panjat tebing kan selalu berprestasi. Panjat tebing itu ntar kalau jadi komentatornya harus ngomong cepet tuh. Iya, Cepet banget. makanya gue jadi host aja. Maksudnya ngomong komentari, gue ikutin profilnya taekwondo kan, gue ada singgungannya sama taekwondo, apalagi tenis gitu. Gue ikutin tuh bang profil atlet-atletnya gitu. Kalau jadi host gue lebih pede dibanding jadi komentator atau Tapi punditnya. Dias dan juga Intan, sebelum ke Intan nanti, problemnya di Indonesia, host nggak harus bisa jadi komentator. Iya. Nggak harus bisa jadi analis. Iya. Tapi host harus bisa jadi komentator juga. Betul. Karena di kita tidak ada field commentary yang langsung dari lapangan. Iya benar. Biasanya tetap hostnya ditemenin sama analisnya. Jadi dua-duanya harus bisa jadi komentator. Tapi si analisnya tetap jadi komentator penganalisa, hostnya menjadi Jalannya acara. leadernya dalam komentator itu. Jadi mau nggak mau tetap harus lo pelajari ketika memang kesempatan itu datang dan lo mau. Ya mau. Kalau ditanya Kalau mau itu sih lo mau, mau. dan selama gue happy ya. Betul, Gitu, sama mau lo gua. happy. Intan, gimana Intan? Kalau Di aku antara karena ya profesi itu sementara ini 3 itu aja Iya. di sportcaster gitu. Tetap host. Ya tetap host. Karena lo tahu kekuatan lo di situ. Iya, karena kapabilitas aku jelas banget lah ya, baru di host doang gitu. Kalau komentator jauh lah, belum bang. Maksudnya bisa mengomentari atau nganalisis suatu. Tapi di Champions TV so far Oh. lo melakukan research juga nggak? Iya. Atau lo di feeding dikasih terus bahannya? Enggak. Riset. Kalau awal-awal mereka ngasih tapi kayak cuman dasar-dasarnya gitu, dan aku nggak pernah terpaku sama itu sih, karena emang yang ditanyain tuh cuman kayak dasar banget yang mereka ini, misalnya kayak key playernya siapa, terus udah gitu nanti gimana jalannya pertandingan gitu-gitu doang sih, kayak cuman gitu. Kalau yang lainnya aku tetap research karena kayak beda gitu loh bang, saat kita udah research sama belum, jadi PD-nya tuh di depan kamera tuh beda Yes. gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan gue selanjutnya di segmen ini adalah kalau kita ngomong TV, TV mana dan bawain acara olahraga apa yang lu pengen gue tuh ada di situ? Iya, Gua, apa ya? Kalau gue sekarang jujur ya bang ya, karena untuk di olahraga itu paling banyak, mungkin menurut gue apalagi di Olimpiade ranahnya semakin besar. Video gue punya bukan ambisi, pengen video nih nayangin Olimpiade. Nah kalau kayak Euro tadi gue nggak terlalu ngoyo tuh, karena emang gue bukan ada di circle itu, manajemen apa segala macam 3 yang tadi lo jelasin, gue juga sadar diri jadi gue nggak terlalu gimana. Tapi kalau Olimpiade, gue suka gregetan kalau misalnya kayak, duh nih yang ngomentarin tenis nih ngerti tenis kayak gitu loh. Nah gue video mau gue, tapi dengan beda olahraga, nggak cuman bola. Sepak bola. Ya apalagi di Olimpiade ini, ayo Ya deh. kan multi kategori. Iya multi kategori, ayo gue bahas apa, mau kita cross ke MotoGP, F1 apa segala macam, kalau misalkan ada, gue mau tuh video. Karena platform olahraganya lagi banyak dia. Dari video.com, saya sebagai brand ambassador video.com yang sudah Perkenalkan. 2 tahun kontrak dan saya taati, saya tidak pernah mengendorse yang kemarin menayangkan di Euro. Betul. Ini ada Dias Danar Pak Bias pak. dan juga Bro. Ya. Kalau memang akhirnya ada studio nanti untuk Olimpiade. video.com boleh dicoba Dias Danar Ya. di akun IG-nya Dias Danar. @diasdanar. Ya. Tahu nggak lo kenapa gue mentionnya video? Karena kan Bang Valen ada di situ. Gue pakai poin Iya. nomor 3 langsung. Masuk ya. Baik, mudah-mudahan nanti nonton bukan. Gua akan kasih link ini. Ya kalau lu
Kalau lu dia nggak belum nonton kasih ke gue mention bang. Bener, lo mention aja. Juga siapa tahu nanti grupnya juga kan siapa tahu ada yang menayangkan boleh dilihat. Kalau Intan Ini yang belum kan bang? Maksudnya iya, apa yang udah ke ada di depan, sana? Ke depan ya? Itu yang masih lu pengen, gue pengen ada di TV itu bawain ini. Indosiar Liga 1. Lihat ke kamera dong. Sumpah, Indosiar Liga 1. Langsung nyebut. Kan kita udah pernah ngobrol mas, katanya mas mau ngasih Liga 2 ke saya. Jadi gak masukin. Soalnya selama ini kalau Liga 1 Tapi itu masalahnya Liga biasanya kuis Iya, kalau yang masalahnya wanita. Iya. Kalau kamu maunya kan bawain, kalau bisa pinginnya bawa. Dari berarti awal. harus belajar dulu di Itu dia belajar. makanya Liga 2. Kan. Biasanya Liga 2. Liga 1 juga tapi misalnya nggak ditayangkan oleh Indosiar oke. gitu. Jadi harus Pokoknya mulai dari pingin ada di acara yang biasanya maunya cuma Bang Valen doang. Itu ada lunya ya. Tapi akhirnya ada akunya gitu. di mana ada gua ada Rendra. Iya kan Di bisa mana ada Rendra belum tentu ada gue. Lakukan Rendra. Karena gua kan ngurusin jebret media. Jebret media Iya. susah ya. Dan emang nggak dipanggil. Kalau Rendra sih dipanggil emang, jadi memang baik dan benar tuh Rendra. Pokoknya ngebuntut mulu ya, di Ya. mana ada dia uangnya terus udah gitu. Nyentrik dan nyeleneh ya gua gitu kan. Jadi ternyata Mas juga Kang ini ternyata Intan pengen mencoba juga seperti Mario Delano ya. Mario Mario Delano juga. sudah Mario tuh mana? hampir deal dia kemarin Tapi di nggak jadi? Copa America. Nggak jadi ya? Sudah oke. Kemarin dia cerita juga ternyata ada perubahan karena soalnya nggak nayangin. Jadi untuk langsung sepertinya Mardel kan belum punya pengalaman Iya, iya, Baru iya. ya. TV nasional. Jadi akhirnya kemarin ada gitu loh. Tapi gue bilang sama Mardel wajar, lo harus step by step Ya. gitu loh. Karena kan dulu ada Tio ya, Iya. kemudian juga ada yang sempet Tio, rame karena yang Komentarnya gitu ya. kata-kata itu, kemudian juga Jerry juga. Jadi Arvino Nah ini kan generasi yang sekarang sebenarnya juga lagi mau naik, ya betul. Nah artinya itu step yang bener ya ketika mereka lakukan itu mulai dari situ, dan sekarang bahkan Tio udah ada di RCTI kan, Tionya Box to Box. Yes. Jerry Yo, lagi- ini dulu Bean Sport ya Tio. Tio ini. Nah, Tio iya, yang itu Jerry ya. lagi dikaderisasi sama Box to Box. Terus juga, ya pokoknya gue lihat itu generasi yang nextnya gitu loh. Jadi lo juga bisa mudah-mudahan ya menyaksikan kan. Tapi bagaimana menyaksikan doang gitu loh. Namanya juga sportcasting kan. Kalau begitu kita akan mengcasting mereka di segmen yang terakhir untuk mengcasting mereka membawakan acara yang mereka cita-citakan. Berarti nanti dia akan membawakan Gue mau tenis. Tenis boleh ya? sebagai Tenis ya? host. Iya, iya, iya. Dan Intan akan membawakan Liga 1 atau Liga 2. Bebas Liga. Liga 1 sebagai host juga ya. Kalau gitu sweet ini lagi. apa opening doang atau Apa? castingnya opening atau? Sebagai host berarti kan ada opening, kemudian ada di halftime, kemudian ada di di closing. ya. Dan lu jawab sendiri juga sama komentatornya. Waduh. Ya. Abang yang jawab lah, pura-pura komentator. Boleh. Ya. Nggak, jangan kalau gue yang jawab, gue bisa kepanjangan ngabisin durasi lu. Ya, mau 1 menit apa 2 menit? 1 menit. Kompak kita kalau masalah durasi. Tadi yang mulai duluan Dias ya? Iya. Berarti sekarang yang mulai Intan duluan dulu. Intan. Salam Sport Indosiar ya namanya. Iya langsung aja. Jangan. Ya, ntar TV lain malah menutup kemungkinan Oh iya, dong. kan Liga. Oh iya ya. Ya mendingan jangan salah olahraga juga Iya. ya kan. Jadi- ya pokoknya Salam. sehat olahraga misalnya gitu kan. Jangan Selamat sore pemirsa, bertemu lagi dengan ya, langsung ya. gitu, ya. Siap? Iya. Ini nanti boleh lihat kamera itu, tapi mungkin lebih Komentatornya siapa? mantep kalau ke kamera ini. Bebas ya, jadi boleh main. Ini ceritanya 2 kamera. Oke. Intan. Nah gini, Jebretim kalau buat kalian juga belajar melihat casting tuh kemungkinan bisa ada 1 sampai 3 kamera. Jadi ini kamera master Intan. Yang mana? Yang ini yang tangan saya, itu kamera master, dan ini kamera yang 2. Ya, jadi mainkan di 2 kamera itu, tidak ada Lampu nyala merah. tandanya, kamu mainkan aja sendiri. Asal aja ya. Ya, oke, 1 menit dimulai. Tunggu, mana itunya? 4, 3, 2, 1, action.
Halo selamat sore pemirsa, bertemu lagi dengan saya Intan sama Madinah, pastinya bersama dengan Bung Dias di sini. Kita masih bersama di Liga 1 antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung, dan kita tahu kan Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung ini tidak hanya kita melihat dari bagaimana kedua skuad aja ya Bung Dias ya, kita bisa melihat juga bagaimana rivalitas di antara kedua tim ini. Kita tahu Persija Jakarta memiliki sejarah dengan Persib Bandung yang dari dulu memang supporternya tidak bisa bisa dikatakan saling punya rasa gengsi yang tinggi sekali ya. Ini adalah pertandingan syarat akan gengsi. Nah, tapi kalau kita melihat skuad yang ada di Persija Jakarta maupun Persib Bandung, kita tahu Persija maupun Persib ini sama-sama tim yang memiliki kemampuan finansial, yang bisa membeli pemain-pemain yang sekiranya bisa lah ya untuk bertanding dan juga saling menunjukkan bagaimana mereka bisa tampil di atas lapangan. Nah, kalau menurut Bung Dia sendiri ini, di antara Persib Bandung maupun Persija Jakarta, setelah mereka mengalami ya sudah lumayan 1 menit. Satu kan? menit. Tadi mintanya 1 menit. belum selesai. Iya, sekarang closing aja. Closing. Ya, harus ada yang menang. Seri aja deh kalau Seri gitu. aja. Main aman. Closing ya. Seri aja. Closing 30 detik dimulai dari sekarang. Iya, 0-0 skor akhir dari Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Terima kasih sudah menyaksikan Liga 1. Saya Intan Samadina, Bung Dias mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri, sampai bertemu di match selanjutnya. Kecepatan, kurang 1 menit 20 juga ya? detik. Lupa, 1 menit juga. Sekarang coba lagi closing, nggak usah pakai ke komentator. Ini ceritanya satu host Oke. anak 0-0 analisa sedikit baru Closing. closing. Oke. 3, 2, 1, action. Iya, 0-0, sayang sekali belum ada gol tercipta antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung, walaupun tadi kita melihat ya bagaimana sebenarnya peluang dari Persija Jakarta maupun Persib Bandung cukup banyak, walaupun ball possession memang dikuasai oleh Persija Jakarta, cuman sayang sekali Persija Jakarta tidak mampu untuk melewati sepertiga lapangan ya, walaupun sudah ada tadi one man to man ya man to man antara striker dan juga kiper, cuma sayang sekali belum mampu memanfaatkan peluang. Namun kita akan kembali melihat nanti setelah ini, jangan lupa saksikan kembali akan ada Borneo FC menghadapi Mitra Kukar. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Liga 1 bersama saya Intan Somadina. Akhir kata saya Intan, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri sampai bertemu di match selanjutnya. Pas ya? Apa bang? Man to man ya? Itu one on one. Oh iya. One on one, bukan man to man. Kalau gue produsernya langsung, One on one. Main basket ya? Kan itu kesalahan yang bisa diperbaiki. bukan juga. Parking tuh lu dijagain. Iya, cuma tinggal satu. Sama satu lagi Intan. Apa, Bang? Mitra Kukar itu sekarang Iya, Liga 2 2. lupa. Pas habis nyebut Mitra Kukar, anjir Mitra Kukar Liga 2 kan nggak mungkin dibilang maaf ya Liga 2 kan gitu bang, kan show must go on. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita akan Tekan juga ya. acara tenis, karena dulu gua 2 tahun 3 tahun lah di gue bawain tenis tuh kayak Grand Slam sampai tidur di studio karena Asli. kan nontonnya kayak gitu kan. Dia akan memulainya 1 menit ya. 1 menit. Satu bang. 1 menit. Opening kan 1 Gak menit. berasa kak. Opening ngobrol-ngobrol sama opening, ngobrol-ngobrol sama closing. Oh iya benar. Jadi ada Berarti- perkenalan, Ya, ya. ada analisa, ada berapa Jadi 2 menit langsung sampai closing ya. Iya, 2 menit ya. Ya, ya. Dimulai 5, 4, 3, 2, 1, action. Final men single tenis Olimpiade Tokyo 2020, Novak Djokovic pemegang 20 Grand Slam berhadapan dengan Rafael Nadal sama-sama dengan 20 pemegang Grand Slam. Novak Djokovic dengan gemilang di tahun ini merebut 3 Grand Slam. Apakah berhasil menjadi Golden Slam? Baru Steffi Graf yang berhasil melakukan itu. Ini final ideal yang terjadi di Tokyo 2020. Pertandingan sangat ketat antara Djokovic melawan Rafael Nadal. Kita tanya dulu untuk prediksi. Intan, menurut kamu akankah 3 set atau akan habis dalam 5 set Djokovic dengan Rafael Nadal ini? Wah kayaknya bakal 5 set sih kalau melihat ya, keduanya ya kayak sekarang ini. Ya kita saksikan, ini dia pertandingan tenisnya. Halftime nih bang ceritanya bang. Oke, halftime. Sebenarnya nggak ada halftime. Nggak ada halftime. Set 2. Ya.
6-3 dan juga 7-6 tiebreak 8-7 dimenangkan oleh Novak Djokovic 2 set langsung. Wow, apa yang akan terjadi di set ketiga? Apakah Rafael Nadal bisa berhasil bangkit? Kita akan melihat euforia yang sudah dilulukan juga, fans lebih banyak mendukung Novak Djokovic karena memang menjadi populer setelah menang 3 Grand Slam di 2020 ini. Tapi mental seorang Rafael Nadal nggak bisa diremehkan begitu saja, bisa membalikan keadaan. Atau kita lihat Novak Djokovic akan menyamakan rekor Rafael Nadal sama-sama pernah memenangkan Olimpiade. Nah, ini dia pertandingannya. Closing. Emas Olimpiade men's single tenis dimenangkan oleh the one and only Rafael Nadal. 2 set kalah di awal tapi dibalikan dengan 6-4, 6-4 dan juga 7-6 tiebreak 6-4. Luar biasa, kali ini Novak Djokovic tidak bisa menyamai rekor seorang Rafael Nadal dengan mendapatkan sama-sama 1 Olympic medal. Berarti Rafael Nadal masih berada di atas Novak Djokovic untuk perolehan emas Olimpiade. 2-0, sorry nih Djokovic ya. Kita kalau pengen tanya sama Intan gimana Djokovic sama Nadal pertandingannya tadi? Keren. Keren ya. Dari 5 jam pertandingan komentator kita hanya bilang keren, itu dia. Makanya kita lihat apakah berhasil. Setelah ini masih ada US Open, Australia Open dan juga masih banyak Grand Slam lagi. Kita nantikan pertandingan mereka apakah masih bisa mendapatkan 21, 22, 24 sampai 27 Grand Slam. Nantikan di pertandingan selanjutnya. Dias Danar pamit, sampai ketemu di Olimpiade berikutnya. 2 menit 50 detik, 2 menit 40 detik. Ternyata kalau udah bawain Nggak itu berasa. yang Nggak berasa. tadinya dipikir waktunya kepanjangan ternyata enggak. Iya. Berarti masih ada hasrat dan passionate. Ada jelas, ada jelas. Dunia sports ya. Tapi yang jelas makasih loh udah datang. Kita yang thank you, Bang. Kita yang Jadi makasih. walaupun udah punya inceran lain tapi untuk sports Dias tetap Tetap masih mau. tertarik. Tetap tertarik. Sementara Intan walaupun sudah merasa capek, nggak adil, udah mencoba tapi tetap masih ada keinginan itu. Masih dong. Yakin. Karena kalau kata abang kan walaupun misalnya kayak ada stasiun TV nggak mau make atau apa, misalnya nggak cocok atau gimana, kita masih bisa berkarya di Channel kita digital sendiri. lainnya kan. Itu yang mudah-mudahan akan terus dimiliki oleh Intan. Amin. Dan juga Dias dan Ya. juga tentunya semua yang menyaksikan ini. Kalau kalian memang berpikir bahwa ini adalah tempat di mana lu pengen, jangan pernah berpikir untuk menyerah karena tenang saja. Waktunya akan datang untuk orang-orang yang memang pengen untuk berusaha, pengen belajar dan pengen mencoba. Betul. Mudah-mudahan kalian bisa untuk bergabung menjadi sportcasters di Indonesia. Makanya acara ini mengundang kalian semua, hubungi saja ke akun kita di Jebret Media di Instagram kita apabila kalian ingin mengikuti program acara di hari ini. Nama acaranya berubah soal dari yang kemarin. Di acara sportcasting ini silakan tulis nama kalian, kemudian juga tulis juga email kalian supaya nanti kami akan menghubungi, dan pengalaman apa yang pernah kalian lakukan untuk mencoba berada di dunia sportcaster di televisi khususnya. Ya. Nanti kita yang akan mengundang dan kalian akan mengundang langsung gua yang akan mewawancarai. Wih, gila dan tuh. juga akan langsung gua promosikan di akun Instagramnya Jebret Media maupun Instagram gue pribadi, Ya. supaya kalian semua bisa dilihat oleh banyak orang dan mudah-mudahan bisa mencapai mimpinya. Kenapa? Karena gue sudah mendapatkan mimpi gue, waktunya gue untuk memberikan kalian kesempatan menemukan mimpi kalian. Keren. Terima kasih untuk dia sekali lagi, Intan sekali Thank lagi, you, Bang. semua Thank tim you. produksi Bang. Jebret Team, thank you. Thank Kita you. ketemu lagi di episode selanjutnya di acara Sportcasting. Dah.